Ya taib, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sarra ala najihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam setiap amal perbuatan kita, yang mana semoga kelak kita mendapatkan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Abdul Rojak dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jadi video ini untuk pemenuhan tugas UTS yang diampu oleh Dr. Ustadz Mukhrid Siddiqi MA. Semoga hafidhahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Ya taib, di video kali ini kita membahas sebuah corak tafsir klasik modern. Jadi dari sekian banyak tafsir yang kita ketahui, dari tafsir yang lama hingga ke baru, dari tafsir tradisional hingga tafsir modern atau klasik. Di sini ada sebuah penawaran lagi, yang mana tafsir ini mengedepankan yang namanya maqasidus syariah, yang mana tafsir ini itu bertujuan untuk kemaslahatan bersama, untuk kemaslahatan manusia. Jadi relevansi atau aktualisasi dalam kehidupan kita itu adalah tujuan daripada tafsir maqasid, yang mana kita ketahui adalah maqasidus syariah itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah hifdzuddin, yang kedua adalah hifdzun nafs, yang ketiga adalah hifdzun aql, yang keempat hifdzun nasl, dan yang kelima hifdzul mal. Nah, jadi kelima ini itu adalah daripada tujuan tafsir maqasid asy-syariah. Ya, taib. Kita masuk ke dalam materi kita pertama ya, tentang pengertian daripada tafsir maqasid. Tafsir maqasid adalah salah satu corak penafsiran yang menjelaskan makna sesungguhnya dari Al-Quran, yang mana ruhul Al-Quran itu untuk kemaslahatan. Jadi tafsir maqasid ini lebih mengedepankan yang namanya kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan dalam kehidupan. Jadi bagaimana untuk mewujudkan ya kemaslahatan manusia, itu adalah salah satu definisi dari tafsir maqasid ya. Jadi tafsir ini berasal dari konsep al-maqasid asy-syariah yang tadi telah kita singgung ya bersama ya. Tafsir ini digagas pertama kali oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang berpendapat bahwa tujuan umum Tuhan menciptakan, Tuhan mengungkap hukum ilahi adalah untuk kemaslahatan. Jadi tafsir ini itu nanti ditafsirkan dengan melihat sebuah kemaslahatan gitu. Tafsir maqasid ini juga adalah pengungkapan makna yang diinginkan oleh Al-Quran, baik itu secara universal atau parsial, dan menjelaskan bagaimana menggunakan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya gitu. Nah, itu dari sisi atau definisi daripada tafsir maqasid. Langsung saja kita coba berikan contoh ya. Misal di dalam Quran, kita ambil di Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, tidaklah kamu orang yang mendustakan agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
Kemudian di ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiganya, ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kalau kita lihat dari segi tafsir maqasid, bahwasanya dalam ayat ini tujuan penting dari agama itu bukan semata-mata atau sekedar hanya sholat, hanya zakat, hanya puasa, haji dan lain sebagainya. Tetapi dalam sebuah agama itu untuk menjaga martabat dan kesejahteraan sosial, terutama bagi mereka yang lemah dan membutuhkan, yang sangat terkategori orang yang membutuhkan gitu loh. Seperti anak yatim, orang miskin. Ayat ini mengajarkan bahwa inti dari agama Islam itu bukan hanya ritual, bukan hanya semata-mata hablum minallah, tetapi ini juga agama mengajarkan kepada kita bahwasannya kita harus mengedepankan juga, kita harus melihat juga yang namanya hablum minan nas. Jadi hubungan baik kita terhadap sesama manusia. Dengan pendekatan tafsir maqasid ini dapat dipahami bahwa agama mengajarkan kepedulian dan kasih sayang kepada orang-orang yang kurang beruntung. Ayat ini mengingatkan bahwa seseorang yang mendustakan agama, tafsir maqasidnya ini, ayat ini menginginkan bahwa seseorang yang mendustakan agama tidaklah hanya orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, adalah orang-orang yang tidak peduli dengan orang miskin, tidak mau ikut serta dalam membantu perekonomian orang miskin. Jadi inilah salah satu bentuk keistimewaan dari tafsir maqasid, dengan mengedepankan apa inti dari ayat Al-Quran ini menjelaskan gitu. Yakni ayat ini menjelaskan berarti untuk kemaslahatan bersama, ya, itu ya. Itu contoh satu. Kemudian saya ingin mengambil contoh lain di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ya, yang berbicara tentang larangan menghina dan merendahkan orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum min asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Begitupun sebaliknya kepada wanita-wanita. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah beriman. Barang siapa yang tidak bertobat dari hal-hal yang demikian, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat. Kalau kita lihat dari pendekatan tafsir maqasid, ayat ini tidak hanya dipahami secara literal sebagai larangan menghina, mencela, atau memberi julukan buruk kepada orang lain, tetapi juga dipahami dari segi tujuan utamanya, yakni untuk menjaga martabat atau kehormatan manusia. Nah, itulah tujuan daripada maqasid asy-syariah. Tujuan daripada tafsir maqasid ini dibuat. Jadi kita lebih mengedepankan lagi, sekali lagi saya bahas, lebih mengedepankan lagi kemaslahatan bersama gitu loh. Yakni untuk menjaga kehormatan, kesatuan, keharmonisan dalam bermasyarakat. Salah satu maqasid dari larangan ini untuk menciptakan masyarakat agar saling menghormati, saling kasih sayang, saling ta'awun dalam lini kehidupan bermasyarakat. Ayat ini mengandung pesan mendalam bahwa Islam sangat mementingkan persaudaraan dan kasih sayang antar sesama.
Dengan demikian, tujuan dari larangan ini adalah agar manusia menjaga kehormatan satu dengan yang lain dan menghindar perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan, merusak keharmonisan sosial gitu. Jadi kalau kita lihat dari sebuah penafsiran maqasid, ayat ini itu bertujuan untuk menjaga keharmonisan atau persatuan sesama manusia. Jadi kita menjaga sebuah kehormatan mereka, menjaga martabat mereka agar tidak jatuh, tidak rendah. Karena kita itu semuanya di mata Allah itu sama. Yang membedakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Jadi itu ya, contoh dari sebuah corak penafsiran maqasid. Jadi tafsir maqasid itu lebih bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Ya, taib itu mungkin. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang pengertian tafsir maqasid, tentang siapa sih pencetus pertama tafsir maqasid. Kemudian kita berikan contoh tentang sebuah tafsir dari maqasid, tafsir maqasid. Yang tadi telah kita bahas adalah Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian di Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Sebenarnya kita masih bisa lagi memberikan contoh yang luas lagi, karena Al-Quran adalah tempat kita tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Jadi penjelasan kehidupan kita itu ada di dalam Al-Quran. Ya, tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk membahas atau memperdalam tentang tafsir maqasid asy-syari'ah. Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.